Indonesia ini, banyak dia yang mempersoalkan demokrasi kita ini identik dengan 3C. Yang pertama adalah proses politik yang sangat costly, sangat mahal. Jadi kalau tidak punya capital secara finansial, jangan ikut-ikut untuk kontes menjadi anggota legislatif atau pejabat publik. Ada seorang kawan yang dia memberikan formula ke saya, bukti kalau Anda ingin maju sebagai anggota legislatif, Anda harus kaya. Pengalaman saya, maafi fulus manfus. Dan itu yang memang sekarang ini terjadi. Maka di kalangan teman-teman saya di NU itu ada kiai kos. Itu ada kiai kos, ada kiai yang memang dia itu punya waroah yang tinggi, gitu, kemudian punya pengaruh yang besar. Tapi ternyata kiai kos itu kalah oleh kiai cash. Kalau tidak cash, walaupun kiai kos itu tidak dipilih. Karena demokrasi kita menjadi demokrasi yang cash and carry. Kalau ada cash, maka ada yang dibawa. Jadi ada yang bilang kita harus berjuang. Kita berjuang itu tidak berarti struggle. Tapi berjuang di mana sebagai beras, baju, dan uang. Jadi kalau calon itu hanya datang memberikan janji-janji politik dan tidak ada yang konkret yang dibawa, itu alamat tidak akan mendapatkan suara. Dan kritik seperti ini menurut saya tidak bisa kita pandang sebagai sesuatu yang sederhana. Karena hasil dari demokrasi yang sangat costly ini, sangat mahal ini, adalah performa legislasi yang jauh dari harapan kita semua. Kemudian yang kedua, demokrasi kita itu, mohon maaf saya harus menyebut, demokrasi kita itu masih kanibal. Dengan sistem pemilu proporsional terbuka sekarang ini, banyak calon legislatif itu bersaing justru dengan sesama calon dari partai yang sama, bukan calon dari partai yang berbeda. Saya awalnya tidak tahu bagaimana kanibalisme itu terjadi. Sampai seorang kawan yang menjadi korban itu cerita pengalamannya. Karena di sistem sekarang misalnya ada seorang memilih Profesor Jamari, kemudian ada yang memilih Abdul Muti. Ketika seseorang itu tidak bisa dalam tanda petik membeli sesuatu dengan transaksi-transaksi di lembaga sepertilah KPU begitu, maka dia akan kehilangan suara. Caranya bagaimana? Supaya Profesor Jamari suaranya hilang, maka coblos lagi calon lain. Apakah nyoblos suara saya atau nyoblos calon lain, sehingga di situ ada lebih dari satu nama yang dicoblos. Dengan hilangnya satu nama yang dicoblos itu, maka suara Profesor Jamari itu hilang. Dan yang melakukan ini adalah yang bisa mempengaruhi para penyelenggara pemilu. Saya punya kawan yang menjadi calon itu, dia ngetapnya itu di KPU kecamatan. Karena disitulah sebenarnya proses itu dilakukan sebelum dibuat KPU daerah. Dan berbagai soal lain yang saya kira ini menjadi catatan kritis terhadap demokrasi kita, yang selain costly itu kriminal. Kriminal ini juga bisa kita lihat bagaimana orang menggunakan cara-cara kekerasan untuk bisa memenangkan sebuah pertarungan. Dan ini sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Kalau kita melihat demokrasi tidak sebagai sistem politik untuk meraih kekuasaan, tapi demokrasi sebagai sebuah proses kedaulatan rakyat. Disinilah pentingnya kita membangun demokrasi as a culture, not simply democracy as political system, and not a process that people either gaining or losing power. Karena itu maka dalam konteks ini, tema ini menjadi penting. Ketika kita mencoba meletakkan demokrasi sebagai sebuah budaya, demokrasi memiliki nilai-nilai, memiliki spirit yang membuat sistem ini paling mungkin dan paling visible. Paling tidak ada 5 nilai demokrasi yang perlu kita bangun bersama-sama tentu saja. Yang pertama, demokrasi meniscayakan adanya equality among citizen atau persamaan di antara semua warga negara. Dalam konteks negara demokrasi, suara seorang Profesor Dr. Iswan itu sama dengan suara mahasiswanya yang baru semester 1. Dan ini adalah keadilan dalam demokrasi. Walaupun sebagian orang menyoal itu, bagaimana suara seorang profesor sama dengan suara mahasiswa semester 1. Bahkan kadang-kadang lebih tragis lagi, mohon maaf, suara seorang wakil rektor Dr. Septa, mohon maaf, itu sama dengan masyarakat yang buta aksara.
tapi setelah sebenarnya terletak equality dalam sistem demokrasi, sehingga suara itu menentukan. Kemudian yang kedua adalah nilai selain persamaan itu adalah nilai di mana kita itu mengembangkan apa yang kita sebut dengan meritokrasi. Dalam demokrasi itu ada proses seleksi di mana mereka yang terbaik itu yang akan terpilih. Walaupun ini juga tentu saja tidak selalu terjadi, tapi arah dari demokrasi sebenarnya mengarah kepada sistem merit di mana